Ya Ufu, wangi harum minyak kasturi, sama harumnya kayu cendana. Izinkan saya perkenalkan diri sebelum acaranya kita mulai. Baik, ini acara kita hari ini adalah acara podcast dengan judul Pick Me Up. Jadi acara ini adalah acara bincang-bincang dengan sumber-sumber narasumber yang spesial dan khusus terkait topik-topik yang ada di sekitar kita baru-baru ini, dan akan mengulik cerita-cerita yang menarik dan tersembunyi di pegawai di lingkungan PLN P3 Nias. Baik, pada kesempatan hari ini kita sangat terhormat sekali karena acara perdana kita, podcast Pick Me Up kita ini, kita akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak MUP3 Nias, Pak Revi Adrian, sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Selamat pagi malam. Pak. Selamat pagi nih Pak ya. Selamat malam ya Pak ya. Iya. Baik. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat, syukurlah sehat. Ya. Saya kalau lihat Pak Revi ini agak gimana gitu kan Pak. Kenapa tuh? Karena memang beda auranya gitu kan Pak. Oh gitu ya. Aura apa atletisnya keluar gitu loh. Karena fisik nih berarti ya. Fisik, iya. Maksudnya beda gitu Pak. Iya, oke. Termasuk salah satu MUP3 termuda Pak ya di Sumut ini Pak ya. Di Sumut Salah satu ya Pak ya. iya, di Sumut malah kayaknya saya yang paling muda. Oh iya Pak ya. Iya. Berapa sih umurnya Pak sekarang Pak? Sekarang itu kalau tahun ini sih saya 38 ya. Tahun ini saya 38 di bulan Agustus nanti, tapi iya rasa saya yang paling muda. Yang mungkin seumuran sama saya mungkin MUP3 Sibolga ya. Sibolga Pak Gebiar Pak. Cuman sepertinya dia bulannya lebih awal dari saya gitu. Makanya saya berani bilang saya yang paling muda. Oke. Berarti paling termuda Sumut Pak ya. Sumut lah Sumut, paling karena tidak. kita nggak tahu di lingkungan luar sana. Iya benar. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Pak domisilinya? Domisili ya, kalau berdasarkan KTP saya itu sebenarnya dari Jakarta Selatan. Nah, kebetulan emang remaja, bukan remaja, Anak Jaksel besar ya? saya, anak Jaksel dong, bangga jadi anak Jaksel, which is ya. Iya. Sama kayak baju saya Pak. Iya, Pak. you know lah, gitu. Siap Pak. Ya, tapi kalau rumah sekarang sih lagi di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Tepatnya daerah Ben Hill. Lulusan mana kalau boleh tahu Pak? Lulusan terakhir ya? Terakhir Pak, terakhir. Kalau terakhir saya itu di ITB. S2 ITB, sandwich dengan University of Bologna sebenarnya. Oh, berarti double degree Pak ya modelnya? Modelnya sandwich. Jadi, sandwich. Itu gimana Pak kalau sandwich itu Pak? Jadi setahun saya pertama di Bandung itu untuk pelajarannya. Kemudian setahun berikutnya itu saya riset di negara Italia, di kota Bologna tepatnya. Menarik. Iya. Gitu. Iya. Lumayan lah. Lumayan Pak ya. Lumayan lah. Dapat ilmu banyak ya Pak ya. Ilmu, networking, terus mungkin juga pengalaman hidup di luar negeri ya. Sempat juga di sana berarti Pak ya? Selama sekitar 10 bulan. 10 bulan ya, lumayan Ya, juga lah. 10 bulan di sana. Saya aja mungkin 1 minggu di sana udah kedinginan. Betul, kebetulan memang pas lagi musim dingin. Pak ya? Iya, betul pas lagi musim dingin. Cuacanya kan agak beda kan dingin. Betul. Antara Asia dengan Eropa. Iya. Nah, boleh ceritakan sedikit Pak, tahun berapa sih Bapak masuk di PLN? PLN. Biar teman-teman tahu. Sejarah di PLN ya. Jadi saya itu sebenarnya keterima PLN itu di bulan Oktober 2008. Oktober 2008 sebenarnya. Waktu itu melalui program direct shopping ke kampus saya di ITB Bandung waktu itu. Jadi saya ingat banget waktu itu kalau nggak salah ada 12 orang gitu ya dari ITB yang kena direct shopping, sehingga sebenarnya saya udah mulai OJT itu tahun 2008 bulan Oktober tersebut gitu ya. Hingga akhirnya saya itu pengangkatan di bulan Desember 2009. Nah, ketika itu saya OJT-nya itu di Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi Padahal, saya Pak, bukan. Ya. Kalau apanya prajabnya di Cibogo dulu. Oh, Prajabnya di Cibogo, Bogor. Bogor Pak ya. Sedikit Bogor Pak ya. Benar. Ya, habis prajab OJT di Jawa Timur waktu itu ya, di Kota Malang, di area Malang ketika area Malang, namanya. Masih area. Sebelumnya kan cabang namanya. Sebelumnya cabang lagi ya. Area sekarang. Kalau dulu pas lagi itu memang. Ketika itu namanya area Malang.
kemudian di area Malang, pengangkatan pun di area Malang juga, ya, pengangkatan pun di area Malang juga di bulan Desember 2009. Jadi habis apa saya langsung ceritakan aja kali ya semuanya ya. Boleh Pak, boleh Pak. Jadi 2009 saya di Malang selama berapa tahun ya? Pokoknya sampai dengan tahun 2000, tercatatnya 2016 sebenarnya. Cuman sampai 2016. 2016. Tercatatnya Pak. Iya. Jadi kalau realnya Pak? Realnya sampai 2014. 14. Iya. Kenapa begitu? Karena saya 2014 itu kuliah. Oh. 2014 kuliah 2 tahun sampai 2016 yang saya cerita tadi sih. Betul. Berarti 2014. Kalau istilah sekarang pendidikan jarak jauh PJJ itu Pak ya? Kalau sekarang mungkin namanya PJJ ya, penugasan jarak jauh ya. Iya. Kalau ketika itu namanya masih beasiswa penghargaan direksi. Itu namanya. Iya, itu waktu itu saya posisi itu masih lagi di Situbondo sebenarnya. 2013 itu saya kebetulan asmenjar di Situbondo. 2014 saya dapat panggilan kuliah di bulan Agustus juga kebetulan gitu. Pas Pak ya? Agustus. Setelah 2016 Pak? Setelah 2016 kurang lebih mungkin 7 tahun ya. 7 tahun saya di PLN Pusat. PLN Pusat Pak ya? Bidang Pak? Bagian? Ini cukup menarik nih. Jadi 2016 bulan September itu saya dapat SK ke regional Maluku Papua namanya. Regional divisi operasi regional Maluku Papua. Divisi perencanaan sebenarnya pertama. Divisi perencanaan regional Maluku Papua. Namun 3 bulan berikutnya dapat SK baru lagi ke divisi operasi regional Maluku Papua. Itu terjadi hingga tahun 2018, ya kan? 2018 dan 2018 kebetulan Provinsi Nusa Tenggara, NTB dan NTT itu masuk ke Maluku Papua, ke operasi regional Maluku Papua tadi, sehingga berubah nama jadi Divisi Operasi Regional Maluku Papua dan Nusa Tenggara, MAPANA. Masuk tahun 2019 berubah lagi nih, ya kan? Dari Maluku Papua Nusa Tenggara tambah lagi bukan satu provinsi malah, ada satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi. Makanya namanya jadi Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah, karena mungkin ketika itu nggak enak bilangnya Mapanasul, ya kan? Jadinya Sulawesinya dimajuin dulu. Iya. Sulmapana jadi ya Pak ya? Jadinya Sulmapana, Sulawesinya di depan gitu. Kalau sebenarnya berdasarkan sejarah sebenarnya sih Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi ya. Cuman kayaknya nggak enak jadinya Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara gitu. Itu sampai bulan Oktober 2023. Dan 2023 sampai sekarang saya di NIA. Berarti masih baru anget-anget juga di sini Pak ya? Iyalah, bulan ke-6 ini. Iya, bulan ke-6 Pak ya? Iya, tapi udah 2 kalender. Udah. 2023 sama 2024. Iya, benar. Iya. Terus di tengah kesibukan Bapak ini, kalau misalnya kayak sekarang kan Bapak posisinya tentu kan jauh dari keluarga Pak ya? Di sini Ibu di bawah Pak? Iya, Ibu kebetulan sama anak di Jakarta. Di Jakarta. Berarti kan sebagai Lase juga nih Pak ya? Lajang sementara. Iya. Apa sih Pak strategi Bapak atau misalnya untuk ngisi waktu luang di sini itu bagaimana gitu? Kalau di sini untuk ngisi waktu luang saya lebih banyak nongkrong sih ya. Nongkrong, ngopi dan sebagainya, bergaul lah ya. Bergaul, ngobrol sama, ngajak teman-teman gitu ya untuk ngopi. Bahkan di lingkungan pegawai kita gitu ya, itu juga sering saya ajakin. Kadang juga ya yang normatif kali kayak nonton, baca. Masih nonton juga Pak? Masih. Saya tuh baca Pak? Baca juga Pak? Baca, saya masih baca. Buku apa Pak yang lagi dibaca sekarang lah Pak? Saya itu sekarang lagi baca buku lama, ya, baca buku lama meskipun on off bacanya ya, nggak yang konsisten ketika saya mood aja. Saya lagi baca buku lama yang judulnya Kill a Mockingbird. Kill a Mockingbird. Populer juga itu Pak ya dulu ya? Populer tuh buku populer tuh. Dapat penghargaan literatur kalau nggak salah ya. Cuman yang cukup sering sih sebenarnya baca-baca artikel ya, artikel, ngeliat Instagram, sosial media lah gitu ya. Normal lah ya. Sebenarnya tujuannya sih sederhana sih kenapa saya baca gitu, karena selain nambah wawasan saya juga nyari inspirasi, saya mau buat
tulisan apa di pagi hari. Oh. Nah, itu dia. Baik, Pak. Iya, jadi itulah aktivitas saya di waktu senggang biasanya. Kira-kira saya mau ngomongin apa ya? Minggu depan gitu. Saya mau ngomongin apa? Apa yang mau jadi inspirasi gitu, Apa Pak, ya? apa yang mau saya sampaikan, pesan apa gitu-gitu. Dan ya memang itu juga salah satu resolusi saya gitu ya. Selama hari kerja saya akan keluarkan satu cerita gitu. Akan keluarkan satu tulisan lah kira-kira gitu. Ya, nonton, baca, bergaul, ya paling main musik. Main musik, Pak, ya? Main musik. Suka megang apa, Pak? Saya megang gitar. Megang gitar, Pak, ya? Megang gitar. Pantas di kantor itu ada studio khusus. Ada studio band. Ya, Kebetulan posisinya di belakangnya Mas Ahmad. Baik, Pak. Jangan dikasih tahu buat Iya, Pak. iya. Baik, Pak. Tadi menarik, Pak. Bapak kan katanya pernah juga keluar, Pak, ya? Benar. Terus dengar-dengar juga pernah ikut simposium internasional, betul, Pak, ya? Betul. Tentu nggak banyak orang, Pak, yang punya kesempatan waktu itu. Kira-kira bagaimana perasaannya ketika ceritanya itu, Pak? Ketika dapat undangan simposium internasional, karena mohon maaf, Pak, saya aja dulu simposium di kampus saya aja agak gemetar gitu, Pak. Ini internasional gitu, Pak. Iya. Perasaannya ketika ngikutin ya. Betul. Ya, yang pasti nervousnya pasti ada sih, ya. Gimana pun kita akan berbicara di khalayak ramai gitu ya, apalagi menggunakan bahasa asing gitu, betul. Bukan bahasa Indonesia. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia aja gugup pasti ada, gugup pasti ada. Ini ngomongnya ke khalayak ramai dengan bahasa Inggris, yang mana khalayak tersebut itu orang-orang yang jago di bidangnya. Betul, Pak. Ya kan, expert di bidangnya, dengan umur yang relatif rata-rata mayoritas lebih tua dari saya gitu ya, lebih tua dari saya gitu. Ya, yang pasti nervous ada gitu ya. Cuman saya selalu berprinsip gini sih ya. Saya selalu berprinsip ketika kita udah mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Ketika kita yakin dengan apa yang mau kita bawa, kita udah pelajarin matang-matang, kita juga udah tahu kira-kira orang mau nanya apa, kita kalau orang nanya apa mau jawab apa gitu. Ya harusnya nggak perlu terlalu khawatir gitu. Betul. Nggak perlu terlalu khawatir. Paling kalaupun yang jadi concern adalah fluensi kita berbahasa asingnya justru. Ya, kalau ke arah materinya kayaknya sih nggak jadi isu lah ya. Kan gimana pun kita yang buat pasti kan. Betul. Kita yang buat kita pasti lebih tahu dong dari orang lain. Betul. Cuman kadang menuangkan itu ke dalam bahasa Inggris tentu kan tidak akan semudah ketika kita menuangkan itu dalam pikiran kita dengan bahasa Indonesia gitu kan. Betul. Apalagi menyampaikannya. Betul. Belum lagi ketika nanti tiba-tiba dari partisipan nanya sesuatu yang kita nggak duga-duga gitu, dengan bahasa yang mungkin lebih cukup rumit gitu ya, situ ya lumayan nervous juga. Saya ada satu pengalaman sebenarnya ya. Cerita, Pak, ya? Iya, cerita. Jadi saya itu beberapa kali lah ya ikut simposium internasional ya, baik seminar, conference, pernah juga jadi narasumber gitu ya, Ini ada satu cerita saya waktu di Italia sebenarnya. Ini yang terakhir nih, ini yang terakhir tahun 2023 kemarin. Ketika itu kegiatannya dilaksanakan di Roma. Saya bawa tentang suatu proyek yang kami kerjakan di NTT waktu itu, di Labuan Bajo tepatnya, Zero Downtime. Waktu itu mekanismenya itu, modelnya itu adalah poster conference gitu ya, poster conference. Jadi kita nempelkan poster gitu kan, menampilkan poster yang berisikan tulisan kita yang setelah disarikan tentunya ya. Terus kita akan memaparkan itu dalam waktu 3-5 menit gitu kan. Baru nanti habis kita pemaparan, para penonton gitu kan, para partisipan akan bertanya ke kita dan kita tentu harus jawab gitu kan. Nah, jadi ketika itu saya paparan gitu kan. Saya udah jelasin dari awal sampai akhir, udah clear semua. Tibalah ke sesi tanya jawab gitu kan, sesi tanya jawab. Nah, jadi partisipan itu yang hadir itu dari berbagai negara ketika itu. Tidak hanya dan bahkan mayoritas bukan dari negara yang berbahasa Inggris sebenarnya. Nah, jadi nggak fluent berarti, Pak, ya? Nggak fluent amat gitu ya, nggak fluent amat, dan kalaupun fluent dengan aksennya yang agak sulit untuk dimengerti. betul, Pak. Mungkin bukan sulit dimengerti ya, tapi kita harus benar-benar fokus gitu kan. Saya ingat waktu itu yang nanya itu kalau nggak salah orang mana ya, orang
orang Swedia kalau nggak salah, orang Swedia apa Denmark kalau nggak salah, pokoknya negara Skandinavia sana. Jadi dia ngomong sesuatu, tapi saya nggak bisa nangkep dia ngomong apa karena apa ya, terlalu cepat dan aksennya itu ganggu gitu ya, itu ganggu saya jujur aja. Saya coba maksudnya apa gitu kan, hingga akhirnya dia menjelaskan yang kedua dengan apa ya, dengan pelan-pelan, saya baru ngerti oh maksudnya gitu. Itu jujur aja ya, ketika saya pertama kali itu nggak bisa langsung nangkep, saya langsung sempet jiper tuh, ih apa emang bahasa Inggris saya yang buruk gitu, dalam hati saya gitu. Betul. Apa bahasa Inggris saya yang buruk sampai saya nggak bisa ngerti. Tapi ya udahlah, akhirnya dia tanya gitu kan, saya pun akhirnya jawab dan dia apresiasi gitu. Nah setelah itu kebetulan ada teman saya juga di situ kan, teman saya juga dari PLN saat itu. Saya tanya ke teman saya, itu pas kawan itu tadi ngomong, ngerti nggak dia ngomong apa di awal? Jujur ya, aku pun nggak ngerti dia ngomong apa. Sama-sama ngerti ya Pak ya? Padahal kawan saya ini fasih bahasa Inggrisnya gitu. Aku pun nggak ngerti dia ngomong apa. Yang kedua baru aku ngerti katanya. Jadi di situ saya ngerasa, oh ya, kayaknya fluency ataupun kompetensi dalam berbahasa Inggris itu memang setiap orang pasti akan beda-beda gitu ya. Bahkan orang asing pun belum tentu akan lebih fasih dari kita, ataupun lebih bisa dimengerti gitu ya. Betul. Ya itu aja sih paling kalau saya berpikir yang perlu di manage ya, yang perlu kita kembangkan kalau kita mau ikut simposium gitu ya, kemampuan berbahasa Inggris. Jadi ini juga sebagai motivasi juga nih buat kawan-kawan semua, jangan takutlah belajar bahasa Inggris karena orang luar sana juga nggak fasih-fasih amat bahasa Inggris ya gitu ya. Baik. Baik Pak, tadi kan menarik kan, Bapak baru juga di sini kan, berarti kan, baru SK Oktober tadi Pak ya? Oktober 2023. Ya. Berarti masih kurang lebih 6 bulan Pak ya, berarti kan? Ya. Menjalan 6 bulan berarti, apa sih kesan atau pandangan Bapak pertama kali ketika ditempatkan menjadi manajer UP3 NIAS gitu? Oke. Iya. Ini mungkin jawabannya akan emosional Pak, enggak? Kalau Pak, justru karena di sini pick me up Pak. Semua iya. Saya tadi mau bilang jawabannya mungkin tidak akan semua orang setuju sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin yang pertama, perasaan saya ke UP3 itu saya senang sebenarnya. Ya, senang. Kenapa saya bilang senang gitu ya? Kebetulan saya sebelum di UP3 NIAS ini kan tadi saya sudah cerita, saya pernah di Maluku Papua Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Papua Nusa Tenggara, Sumapana. Yang mana ketika saya berada di Sumapana, apalagi saya berada di divisi operasi ya, kemudian berubah jadi divisi distribusi, itu saya rasa saya termasuk orang yang paling sering lah dari PLN pusat ya, dari divisi operasi Sumapana itu yang berangkat ke unit ya, yang dinas ke unit ya. Jadi syukurlah saya udah pernah mendatangi beberapa UP3 dan tempat ya, baik di Papua gitu ya, kayak Jayapura, Sorong, Manokwari, di Maluku seperti Ambon, Tual, Pulau Seram, Ternate ya, Nusa Tenggara Timur juga udah, Nusa Tenggara Barat juga udah, Sulawesi pun sudah ya, baik Sultenggo maupun Sulserabar. Saya yang lihat tempat-tempat tersebut berat gitu ya, tempat-tempat tersebut berat dari sisi medan ya Pak ya, medan pekerjaan, dan terutama dari sisi jarak, dari sisi jarak dan mode transportasi gitu ya, mode transportasi dari sana kembali ke Jakarta. Jujur aja itu jadi pemikiran saya waktu itu. Jadi saya sempat mikir, aduh, sumpama misalkan saya ditempatkan di salah satu UP3 di
Papua gimana ya saya balik gitu ya. Gimana, kapan, berapa biayanya gitu kan. Jadi ketika saya tahu waktu itu saya dapat SK ke UP3 Nias gitu, saya jujur saya ngerasa seneng gitu. Wah, syukurlah saya nggak ke timur, saya malah ke barat nih, ke barat, apalagi ke tempat tempat saya lahir. Dalam artian saya kan kebetulan orang Karo ya. Oh, orang Karo Pak ya? Saya orang Karo, saya orang iya. Karo. Putra daerah lah berarti Putra Pak, ya? daerah, Iya, iya. tapi bukan putra daerah nih. Iya. Ya, jadi saya pun remaja juga sempat tinggal di Medan selama 6 tahun gitu ya. Artinya saya ke Nias itu sebenarnya sama aja saya kembali ke Sumatera Utara gitu ya. Saya ke tempat yang meskipun saya belum pernah ke Nias sebelumnya, tapi saya sudah kenal provinsinya gitu. Jadi ya mungkin ini berkat yang Maha Kuasa juga gitu ya. Saya dapat akhirnya ke Nias, ke tempat provinsi saya berasal gitu ya, provinsi saya berasal, dan tidak harus ke timur gitu. Jadi jujur saya merasa bersyukur gitu ya. Saya merasa bersyukur ke Nias ini. Mungkin ya itu tadi saya bilang ya, mungkin jawaban saya nggak akan sulit akan diterima dengan orang-orang lain gitu, terutama mungkin orang-orang yang saat ini ditempatkan di Nias. Tapi kok saya pribadi saya ngerasa bersyukur gitu ya. Saya ngerasa bersyukur saya nggak harus ke timur terutama gitu ya. Karena Bapak sudah tahu medan di sana. Sudah tahu medan ya? di sana gitu. Dan yang terpenting tadi ya masalah jarak tadi juga gitu ya. Saya rasa dari Nias ini kembali ke rumah saya di Jakarta tuh jauh lebih mudah gitu ya, ketimbang mungkin tempat lain. Taruhlah misalnya apa nih, misalnya Papua lah Pak ya. Papua. Nggak usah Papua deh, misalkan kayak Berau gitu. Berau, misalnya. oh iya. Berau. Saya harus ke Balikpapan dulu, Balikpapan baru ke Jakarta, yang mana mungkin durasinya lebih lama ketimbang dari Nias ke Medan, Medan ke Jakarta. Gitu. Jadi ya cukup bersyukur gitu loh. Cukup bersyukur. Nah, ya sejauh ini no regret lah, yang nggak ada penyesalan lah saya ke Nias ini. Berarti termasuk di posisi ya bersyukurlah kepada Tuhan Pak ya. Iya. Karena Bapak sudah tahu yang Sudah lebih buruk. Kalau lebih buruk lah, mungkin lebih tidak ya. enak ya. Lebih tidak enak. Betul. Tidak enak. Memang biasanya seperti itu sih Pak. Benar. Untuk itu. Terus melihat selama penugasan Bapak di sini, itu apa saja sih Pak yang potensi yang bisa kita kembangkan sebagai insan PLNers di sini gitu? Potensi ya sebagaimana suatu daerah kepulauan sih ya, kalau saya ngeliatnya sebagaimana suatu daerah kepulauan umumnya gitu ya, umumnya pasti akan kuat dari sisi perikanan ya. Dari sisi perikanan, saya jujur pertama kali ke Nias itu saya mikir memang pasti perikanan sini harusnya kuat gitu loh, dan saya pikir sangat berpotensi karena ikannya sini enak-enak gitu. Betul Pak, besar-besar lagi Pak. Besar-besar, nggak ikan lah ya, hasil laut lah ya. Bahkan lobster pun ada, betul. Ya, lobster pun ada. Jadi sangat berpotensi soal perikanan, dan tentunya salah satunya lagi adalah pariwisata menurut saya sebenarnya. Di sini tuh banyak banget pantai-pantai bagus. Betul Pak, betul. Banyak banget, baik di utara, barat, selatan, itu ada semua gitu. Terlebih lagi di selatan bahkan ada pantai yang dijadikan tempat untuk kompetisi surfing internasional. Iya, Sorake Pak ya. Betul. Sorake, Lagundri. Nanti juga di bulan Juni ini nih, bulan Juni ini bakal ada surfing pro lagi, namanya Avulu Pro di Nias Utara gitu, di pantai Trudadaula namanya. Jadi ya pariwisata harusnya jadi potensi yang kuat di sini gitu ya. Potensi yang kuat. Memang ada banyak PR sih, banyak PR kalau saya lihat ya. Untuk memperkuat pariwisata kan tentu yang pendukung juga ada dong ya, kayak hotel, betul Pak, ya kan? Rumah makan yang memadai dan sebagainya. Saya pikir ya itu aja yang agak kurang lah menurut saya di sini, yang seharusnya bisa menjadi hal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat gitu. Dan itu jadi tantangan kita untuk minimal menyarankan Pak ya. Benar. Dari sisi kita kan menyarankan saja kan Pak, supaya bisa ini. Dan jangan lupa kalau dari sisi kita kita sangat siap dan sangat support gitu ya. Betul. Jika memang ada suatu tempat mau dikembangkan dan perlu dipenetrasi oleh listrik, kita dengan senang hati akan masukkan gitu kan. Kayak kemarin ya Pak ya di Sirombu Pak ya, kalau tidak salah ya. Kamada Beach. Oh, Kamadu Beach. Oh iya betul Kamadu Beach. Iya. Kamadu, di Sorake tempo hari, nanti juga mungkin dalam waktu dekat ada pantai Sawakete dan Trudadaula. Ya kita support sekali, mungkin nanti ada juga pantai Ladeha ya.
ya banyak lah di Avulu sana. Ya kita support gitu. Support ya, Pak ya. Memang kalau saya lihat Pak di Nias ini sebenarnya hampir kalau dikembangkan potensi 11-12 sama Bali Pak sebenarnya. Betul, Pak. sebenarnya. Apalagi masih banyak yang ibaratnya belum terlalu banyak penduduknya gitu kan Pak. Masih ibaratnya masih asri lah alamnya gitu Pak. Betul. Masih Saya selalu berpikir sebenarnya Nias ini perlu banyak belajar dari Bali. Betul ya. betul Pak. Juga bukan hanya dari sisi ini, bukan hanya dari sisi pembenahan infrastruktur, tapi juga dari sisi bagaimana membuat orang bisa berkali-kali datang ke sini. Betul, betul. Nggak hanya sebagai tempat yang one time stop gitu loh. Betul, orang datang sekali yang minimal udah pernah. Udah pernah. Gitu. Kalau Bali kan kita berkali-kali pun kita nggak bermasalah gitu ya. Kita senang aja. Betul gitu Pak. Kan. Kalau perlu kalau ada tiket promo ke situ. Itu gas ke situ. betul Pak. Kalau Nias ini saya rasa masih pada stage yang penting pernah kesana. Sudah pernah gitu ya. Belum yang kesana lagi gitu. Betul. Baik, terus selama Bapak di sini ada nggak Pak cerita yang menarik ketika Bapak bertugas gitu loh Pak? Cerita menarik sedikit misalnya Bapak lagi ke lapangan atau Bapak lagi mendampingi stakeholder gitu. Iya. Kalau yang menarik ada beberapa, tapi mungkin kalau suruh milih satu saya akan mungkin ceritakan yang pengalaman saya ke pulau terluar. Oh. Iya, jadi Nias ini selain pulau Nias yang besar itu juga sebenarnya kita juga memanage beberapa pulau kecil gitu kan yang ada di selatan ya, seperti Telo, Lasondre ya, Tanah Masa, Tanah Bala dan Seru Melayu gitu. Nah kebetulan waktu itu saya lupa mungkin seminggu atau 2 minggu saya sampai di Nias gitu ya, atau mungkin 3 minggu terus saya langsung ke sana gitu bareng asmen-asmen saya ketika itu, Bang Obol gitu ya, Bang Obol, Bang Andi. Naik pesawat sana Pak? Naik pesawat. Ya? Naik pesawat dari Bandara Binaka. Susi Air. Oh iya. Susi Air. Jadi Bapak merasakan lah pesawat yang goyang-goyang. Ngerasa. Kebetulan waktu di Sumatera juga udah pernah. Oh, udah pernah Pak ya? Iya. Karena memang rata-rata di situ pesawatnya Pak ya. Saya ingat kali betul. Terus Pak. Nah, jadi saya naik Susi Air isi 12. Saya kebetulan sama Bang Tommy ketika itu duduk paling depan gitu kan. Saya sampai ngelihat pilotnya itu nyetir sambil ngeliat HP gitu, lihat Instagram, terus saya ngelihat itu. Dan itu mendaratnya di Bandara Lasondre gitu kan. Dari Bandara Lasondre. Dan kami memang merencanakan selama 2-3 hari itu memang mau keliling ke sistem-sistem kita yang isolated tadi gitu. Nah jadi tibalah hari di mana kami dari Telo itu akan berangkat ke pulau namanya Tanah Bala. Tanah Bala Pak ya? Iya. Nama pulaunya udah ngeri itu Pak. Tanah Bala. Pulau Tanah Bala. Hibala ataupun Tanah Bala gitu kan, ke sistem kita yang namanya sistem Associated Hibala. Jadi saya bareng sama asmen saya ketika itu dan pegawai kita yang ada di sana. Oh jangan salah, sana ada pegawai kita. Ada pegawai Pak ya? Ada 1 orang. Oh, kantor jaga tuh Pak ya? Iya. Bisa dibilang gitu kali ya. Iya, namanya Gian ya. Bareng Gian, bareng juga Kurang Nyantek di sana ketika itu kan. Kami berangkat ke Hibala. Mungkin kira-kira menempuh waktu mungkin 1,5 sampai 2 jam ya dari Telo. Naik kapal cepat sampai di Tebolo di Hibala. Nah, seperti biasa lah kita ke powerhouse gitu kan, kita ngeliat-liat peralatan, kita lihat apa yang kurang, yang perlu diperbaiki apa segala macam, sekaligus kenalan juga sama orang di sana. Nah pas kembali dari Hibala, yang rencananya dari Hibala itu kami harusnya kembali ke Telo, kami dibelokkan ke suatu tempat di Pulau Tanah Bala itu, satu tempat kami berlabuh di suatu tempat yang mana namanya Desa Tebolo Melayu. Nah, Desa Tebolo Melayu. Jadi Desa Tebolo Melayu itu adalah suatu desa yang memang belum ada listriknya ketika itu. Cuman memang saat itu pas kami jalan gitu ya, di rumah-rumahnya itu entah kenapa udah ada solar panel gitu ya, solar panel rumahan lah. Dari solar panel rumahan kelihatannya dulu pernah menjadi tempat ataupun tujuan yang diberikan bantuan lah gitu ya. Diberikan bantuan gitu ya kelihatannya. Nah jadi niat awalnya tuh hanya untuk ngeliat-liat lokasi, untuk kami survei, kami gambar gitu kan, kami usulkan ke P2K untuk list des gitu ketika itu. Nah pas kami tiba di sana, tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai kepala desanya gitu kan, nyamperin kita
terus minta kita datang ke balai desa gitu, minta kita datang ke balai desa. Loh, kami terkejut gitu kan, kami nggak ada dikasih tahu, Persiapan, Pak, ya? nggak ada persiapan, nggak ada persiapan, nggak dikasih tahu juga bakal ke situ gitu kan, benar-benar impromptu lah itu, benar-benar kami nggak menduga gitu kan. Jadi ya udahlah, kami datang dengan niat positif, dengan pikiran positif ke balai desa, balai desa bareng sama kawan-kawan semua. Orang-orang udah ngomongin belakang ini, kita mau diapain ini, kita mau diapain ini gitu kan, kita mau diapain. Terus habis itu, Pak? Habis itu sampailah kami ke balai desa. Tahu-tahu di balai desa udah rame banget orang. Rame, Pak, ya? Rame banget orang gitu. Berkerumun, Pak, ya, semua di situ. Udah duduk rapi gitu loh, duduk teratur, udah disiapkan tempat di depan untuk kami gitu. Dalam hati saya gini, ih, udah terencana juga nih sebenarnya nih. Kok saya nggak tahu bakal kayak gini gitu kan. Saya tanya ke asmen saya juga nggak tahu. Kami juga nggak tahu, Pak, ada kayak gini-gini, Pak. Niatnya cuma mau survei doang, karena memang kebetulan waktu itu Koner Yanteknya bilang kalau bisa disurvei, Pak, didatangi gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, mumpung lewat juga. Kami di balai desa udah rame sekali gitu, udah rame sekali. Waduh, ini kita mau diapain nih? Apa mau dihakimin atau mau di mana gitu kan? Ya udahlah, kami berpikiran positif aja, kami duduk di depan gitu kan. Baru diperkenalkan dengan kepala desa, ini adalah manajer PLN Nias beserta dengan asmen-asmennya, bla 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 bla. Terus kami dikasih kesempatan untuk ngomong gitu kan. Namanya nggak siap gitu kan, namanya nggak siap. Saya nanya ke asmen saya, apa yang mau kita omongin? Betul. Ya apa nih, Teh? Udah, Pak, ngomongin masalah ini aja, bahwa PLN siap dalam melistriki seluruh desa, apalagi di Nias ini gitu ya. Meskipun tentunya dalam pelaksanaannya akan butuh waktu gitu kan. Ya udahlah, saya akhirnya ya membuat narasi singkat lah gitu, narasi singkat di tempat yang normatif sebenarnya, ya, normatif terkait dengan ya juga bagaimana cara mereka kalau mereka mau mengusulkan pemasangan jaringan lah, kira-kira gitu. Terus banyak lah tiba-tiba setelah itu sesi tanya jawab. Pas tanya jawab banyak yang nanya. Pakai bahasa Nias, Pak? Ada yang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Nias. Ada yang pakai bahasa Nias, pakai bahasa Indonesia kan. Kebetulan memang koordinator Yantek di Tero juga ikut, jadi dia juga ikut menerjemahkan. Pertanyaannya berat-berat jujur. Intinya kami nggak siap dengan pertanyaannya ketika itu, karena satu hal yang mereka tanya itu kapan di sini dibangun, kapan sini dibangun. Saya waktu itu jujur aja mikir gini dalam hati, nih kalau kami salah jawab, kami nggak bisa pulang. Apalagi jam udah menunjukkan mau jam 4:30 sore, Pak, ya? Sore. Jadi ketika itu orang selalu bilang, orang lokal lah ya selalu bilang, jangan mengarungi lautan di kepulauan itu di sore hari, karena pasang ya, Pak. Ombaknya kencang, cuacanya juga akan memburuk gitu kan, akan memburuk dan sebagainya. Aduh, nih bisa-bisa tinggal di sini, pikir saya nih, jujur aja, karena kami ya serba salah juga kalau kita salah jawab, jangan-jangan kita disekap nih gitu kan, ditahan sampai kita pernyataan. Saya udah sampai bilang, kebetulan asmen ren saya Bang Andi waktu itu survei, dia ikut survei. Jadi kami sebenarnya nungguin dia balik supaya kami bisa cabut gitu kan. Ini mana Bang Andi nih? Saya bilang ke asmen Nyagasar saya, Bang Dopin coba dulu telepon tuh Bang Andi biar cepat-cepat balik dia. Biar segera kita pindah dari sini gitu. Karena kalau misalnya ketika itu kami tahan terus, ya bisa-bisa pertanyaannya mungkin akan makin banyak dan makin menyulitkan kita untuk pulang gitu sih. Betul. Ya syukurlah ketika itu balik, Bang Andi balik. Terus kami pun membuat closing statement gitu kan, dan akhirnya berhasil untuk pulang. Ya? Pas kami berhasil untuk pulang di kapal, itu kita udah bilang hampir kita bermalam di suatu pulau. Bahkan bukan bermalam, bisa berbulan-bulan di pulau itu katanya. Betul, Pak, ya. Kena tahan Pak, ya. Ibaratnya kayak ditawan gitu, Pak. Mana nggak ada sinyal HP di situ. Oh, nggak masuk situ? Nggak masuk. Artinya ada tapi kayak tipis-tipis gitu loh, dikit-dikit ada. Mungkin kalau bahasa anak zaman dulu udah 8G mungkin, ya. Iya, HD iya. HD kan. SD. Apa 8G juga 1 bar gitu. Iya. Berarti kalau telepon biasa aja suaranya putus-putus itu, Pak. Putus ya. Baik. Menarik kali, Pak, memang. Apalagi di Nias ini masih banyak kita termasuk daerah 3T, Pak, ya. Betul. Sehingga banyak peluang-peluang kita untuk mengabdi sebenarnya, Pak, ya, jatuhnya, Pak, ya. Mengabdi lebih lah untuk masyarakat di situ. Betul.
Ya ahovu, ira ama ina ba ira talifu sefefu, bai olifu ita babu bua, rekening wanduda fatwa le irugi tanggal 20 Erobawa. Babu bua nia, tola tabua, ba Indomaret, Alfamidi, Mazi, ba kantor pos, sahate banomoda, maafefu, ya ahovu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi 3 Pak ya. Sesi kita di sini ada namanya truth order Pak. Oke. Jujur atau tantangan gitu kan Pak. Oke. Tapi tantangannya nggak sampai makan beling nggak Pak? Udah lumping. Jadi Bapak milih mana Pak? Truth atau dare Pak? Aduh, ini berat nih. Kayaknya saya orangnya jujur ya. Jujur Pak ya. Jadi saya tutup aja deh. Oke, integritas Pak ya. Integritas. Siap. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mesti dijawab. Oke. Bisa singkat maupun rinci sama Bapak. Oke. Yang pertama Pak, berapa sih Pak gaji pertama Bapak di PLN ini Pak? Gaji di PLN. Iya. Kita mau tahu nih Pak, buat adik-adik OJT kita Pak. Buat terinspirasi gitu Betul. ya. Meskipun yang bakal saya bilang nggak bakal menginspirasi. OJT atau atau pengangkatan pegawai pertama? Boleh pas lagi OJT Dua-duanya pertama? ya? Ya boleh Pak, boleh. Pas OJT gaji saya itu Rp900.000 per bulan. 100.000 Pak? 900.000. Ih. Iya, saya ingat banget itu sampai sekarang. Iya. Dan pas pegawai gaji saya itu kalau saya nggak salah 4,7 juta rupiah per bulan. Ya. Untung pas lagi OJT nggak di sini Pak ya. Pas kerja di sini, saya banyak ngemis mungkin. Saya minta Pak tolong Pak, saya nggak makan hari ini. Betul. Berarti pas lagi pengangkatan pegawai 4,7 Pak ya? 4,7 sampai 4,8 kalau nggak salah. Ketika itu sudah lumayan besar Pak ya? Ketika itu ya Kalau Pak di ya? Malang waktu itu lumayan karena Iya. Malang itu salah satu kota paling murah di Indonesia kan. Betul, salah satu kota Pak. Jadi lumayan lah ketika itu. Terus ada nggak sih Pak makanan yang Bapak tidak suka atau alergi? Makanan yang saya nggak makan itu udang sama kepiting. Oh, udang sama kepiting Pak? Udang sama kepiting. Alergi tuh Pak ya? Alergi dan ada pengalaman buruk juga sih waktu masih Oh. kecil. Kayaknya alerginya muncul gara-gara pengalaman buruk sih kayaknya. Oh begitu Pak ya? Betul. Berarti alergi udang sama kepiting Pak ya? Kepiting sama udang ya yang krustasian yang bercangkang lah ya. Oh, baik. Terus yang ketiga Pak, lebih milih jadi pejabat atau konglomerat Pak? Waduh. Kan Bapak kan punya usaha juga nih dengar-dengar ya Pak? Iya. Barbershop ya. Kalau pejabat yang konglomerat boleh nggak? Pilih salah satu Pak. Iya. Oke. Bagi-bagi rezeki Pak. Oh iya. Kalau saya lebih milih jadi konglomerat. Alasannya Pak? Kalau alasannya kayaknya kalau pejabat itu risikonya lebih tinggi sih ya, lebih tinggi, banyak ranjaunya gitu ya. Kalau pejabat banyak ranjaunya. Kalau konglomerat, terutama konglomerat akibat usaha kita gitu ya, kan kita yang kelola, kita yang apa, kayaknya secara risiko lebih rendah gitu ya. Dan ini bukan masalah cerita uang lebih banyak ya, tapi memang masalah risiko lah ya, risiko. Terus kalau konglomerat, apalagi karena usaha sendiri, ya kita yang mengendalikan mengelola semuanya, risiko itu Pak ya? mengelola risiko, kita mengendalikan semuanya, artinya kita yang buat keputusan, aturan dan sebagainya. Betul. Kalau pejabat kan kita ngikutin satu set aturan Betul, dari korporat gitu kan, dan keterikatan itu berarti Pak ya kalau keterikatan. pejabat. Selain itu juga, ya gimana ya? Coba bayangkan ada sekian banyak aturan dan kita harus ingat itu semua gitu. Nah itu kalau saya suruh milih gitu ya, mengingat aturan dari orang sekian banyak timbang aturan yang saya buat, yang mending saya pilih yang saya buat Manusiawi sendiri. Pak, manusiawi. Iya. Jadi kalau saya milih konglomerat. Konglomerat Pak ya? Konglomerat. Mudah-mudahan tercapai lah Pak. Syukurlah sudah. Baik. Banking langsung. Sama yang terakhir nih Pak, apa sih Pak promo terbaru dari PLN nih Pak? Wah. Iya. Kayak Bapak kan? Yang bagus tuh. Kebetulan kita di bulan Ramadan ini ya, ada promo namanya listrik di bulan berkah. Nah, jadi cukup belanja di marketplace PLN Mobile dengan minimal transaksi Rp99.000. Kita bakal dapat voucher tambah daya hingga 5.500 VA untuk semua golongan tarif, dan harganya
sebentar. Oke. 202.403 rupiah saja untuk tambah dayanya. Berarti cuman belanja seharga 99.000, Betul. dapat voucher Untuk tambah daya. untuk tambah daya, Pak ya. Sampai 5.500 VA 5.500. dengan harga Cuma 202.403 rupiah atau 202403. Nah, 202403 itu harganya. Dan itu berlakunya sampai 5 April. 5 April, Pak ya. Sampai 5 Berarti April. terbatas sekali itu, Pak ya. Terbatas sekali. Dan masih bisa sekarang nih. Sampai sekarang, Pak ya. Masih bisa. Maaf. Jadi cepetan lah yang nonton ini, kalau ada ini kabarin ke sanak keluarga, lagi ada promo nih, terutama yang di Nias. Oh, berarti itu loh Pak ya, promo terbaru di PLN. Promo Pak, ya? terbaru di PLN, dan kayaknya ya ngapain sih nunggu-nunggu ya? Betul Pak. Langsung aja nggak sih mumpung lagi promo? Kalau bahasa anak jasanya grab it fast, Pak. Grab it fast, which is ya you know lah. Baik. Sama ini Pak, sebelum kita tutup nih Pak, closing statement, ada nggak pesan-pesan terakhir Pak? Bukan pesan-pesan terakhir Pesan Pak. terakhir. Maksudnya pesan-pesan yang bisa menambah semangat gitu. Kawan-kawan PLN yang nyimak. Oke. Baik itu yang di Nias maupun yang di luar Nias gitu loh Pak. Oke, kalau saya mungkin ya pesan-pesan buat teman-teman semua gitu ya, dimanapun kalian berada gitu ya, syukurilah gitu ya, syukurilah dan lakukanlah yang terbaik pada tempat tersebut gitu, karena dari pengalaman saya pribadi masih banyak tempat-tempat yang sebenarnya akan jauh lebih sulit dan lebih tidak enak gitu dibandingkan dengan tempat teman-teman berada sekarang gitu. Dan tentunya yang Maha Kuasa pasti dengan segala pertimbangannya udah punya alasan lah ya kenapa kita ditempatkan di suatu tempat gitu. Kita pun harus bisa merespon itu dengan baik dan memberikan yang terbaik gitu ya. Dan ketika kita berada di suatu tempat, jangan lupa untuk meninggalkan legacy yang baik gitu ya, legacy yang baik, sehingga ketika kita akhirnya pindah, itu orang akan ingat kita karena legacy tadi, bukan karena kita hanya pernah di sana, hanya sekedar numpang nama doang pernah di sana gitu. Dan yang pasti buat kita semua ya, ini juga masih jadi hal yang saya pegang ya, lakukanlah apapun yang diminta gitu ya untuk kita, lakukanlah apa yang diminta untuk kita, karena yakinlah apapun itu pasti akan bermanfaat buat kita ke depannya, tentunya hal yang positif gitu ya. Dan terakhir, jangan lupa ada tambah daya. Tambah daya tadi tambah Pak daya ya. di listrik di bulan berkah. Ya, listrik di bulan berkah yang berlaku hingga 5 April 2024. Hanya cukup dengan bayar 20.2403 teman-teman, dan belanja di PLN Marketplace seharga 99.000, terus bisa tambah daya hingga 5.500 VA. Mungkin itu aja sih dari Baik. saya. Terima kasih Pak atas kehadiran di sini Pak. Sebuah kehormatan buat kami juga nih Pak untuk sekalian sekaligus membuka ya Pak acara perdana kita di sini Pak. Mudah-mudahan tidak bosan nanti kesini lagi Pak untuk dengan tema yang berbeda Pak ya. Iya. Baik. Nanti ketua saya. Oh iya. Baik, mungkin sampai di sini aja kita podcast kita pada hari ini. Jangan lupa kawan-kawan untuk like, subscribe, share, dan komen di bawah ini supaya acara kita semakin besar dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin itu saja. Yovu, selamat malam. Toh sebenarnya Nias tuh nggak dibandingkan dulu nggak, dan mungkin lebih banyak lagi cerita senior kita kali yang lebih. Kita sudah 6 tahun, pengangkatannya Oktober nanti 6 tahun. Kalau lebarannya ini udah lebaran ke-7. Lebaran ke-7. Ya, yang ada di lingkungan kerja kita, mereka yang akan jagain kita.